Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Bapa, ajar kami untuk benar-benar memandang Engkau sebagai fokus kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, pada hari-hari ini kami seringkali gagal untuk memandang wajah Tuhan karena ada banyak sekali kesibukan, ada banyak sekali hal yang mengganggu pikiran dan hati kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong setiap kami berbicara kepada setiap kami, sehingga setiap kami semua dimampukan untuk kembali memandang Tuhan sebagai satu-satunya tujuan kehidupan kami. Karena kami percaya hanya pada Tuhan, hanya daripada Tuhan saja kami bisa menjalani kehidupan kami yang sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami semua dimampukan untuk mengerti. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Iya, sebelumnya teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Senang sekali rasanya untuk bisa hadir di tempat ini. Untuk pertama kalinya saya datang ke tempat ini untuk melayani kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis GKI Anugerah yang telah memperkenankan saya untuk melayani kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya percaya pertemuan kita pada hari ini bukan satu kebetulan, gitu ya. Mungkin ada yang terpaksa karena dipaksa mama papanya, kamu harus gereja nih, kita orang Kristen harus datang sama Tuhan. Tapi saya percaya walaupun keadaan kita mungkin terpaksa, tapi saya percaya semua dari kita datang ke sini bukan karena kebetulan. Saya percaya Tuhan datangkan saya ke tempat ini karena Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Karena ketika saya mempersiapkan materi ini, saya merasa ada banyak hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya, dan saya percaya ini juga yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi sebelum sampai di sana, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Gordon. Saat ini saya melayani di sekolah yang kita kenal sebagai Semak 1 BPK Penabur. Ada Semak 1 di sini? Yang sekolah di Semak 1 ada. Alumni, ada alumni? Yang SMP di sini ada yang SMP? Yang di SMP di sini ada? Yang masih SMP teman-teman? Kalau bingung mau sekolah mana, saya mau sarankan sekolah ke Semak 1 aja teman-teman. Iya, boleh dong promosi ya. Karena saya mendengar bahwa Semak 1 hari ini dikenal sebagai School of Champion. School of Champion artinya sekolahnya para juara. Dan saya percaya orang Kristen gak bisa jadi orang yang biasa-biasa aja teman-teman. Orang Kristen harus jadi orang yang lebih dari yang lain. Dalam hal kamu punya pekerjaan, kamu dalam usaha dan sebagainya. Karena kita didesain untuk jadi juara di bidang kita masing-masing. Dan saya percaya itu. Dan saya mau mengatakan kalau teman-teman mau sekolah, jangan cuma pilih tempat yang mungkin banyak teman-temannya. Tapi pilihlah tempat di mana kamu bisa dibentuk untuk jadi seorang juara. Mungkin sekian tentang Semak 1 ya, karena hari ini kita nggak ngomongin Semak 1, kita ngomongin tentang pressing on. Tapi kenapa saya singgung itu? Karena pressing on ini bicara tentang bagaimana kita juga bisa untuk menjadi seorang juara. Karena juara itu teman-teman nggak cuma bicara tentang hasil. Karena hasil nggak mungkin kamu dapat kalau kamu nggak punya yang namanya usaha. Maka dari itu pressing on adalah sebuah cara kamu untuk bisa memaksimalkan usahamu, gitu ya. Untuk dapatkan apa? Alkitab katakan untuk dapatkan hadiah, gitu ya. Harus kita upayakan. Sal Priadi aja bilang kita upayakan rumah itu ya. Kita usahakan rumah itu. Nah, itu juga yang harus kita upayakan sebagai orang Kristen untuk dapatkan hadiah. Hadiahnya ini adalah hadiah yang sangat-sangat besar yang dijanjikan Tuhan untuk kita semua. Tapi mungkin sebagian dari kita memikirkan bahwa untuk bicara hadiah, selalu hadiah dari Tuhan tuh surga gitu ya. Surga gitu. Dan saya percaya setiap kita mau ke surga, betul ya? Ada yang gak mau ke surga? Teman-teman, semua mau masuk surga? Mau? Ada yang gak mau? Kalau saya mau, tapi ntar dulu gitu ya.
Karena saya percaya kalau sekarang langsung masuk surga, aduh, ada banyak hal yang mungkin bisa saya lakukan, ada banyak karya yang belum saya kerjakan. Dan saya percaya untuk setiap kita yang dikasih kesempatan untuk hidup, pasti juga ingin sama-sama berkarya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pressing on. Bagaimana kita bisa level up. Untuk bisa level up, kamu harus benar-benar berusaha. Untuk itu kita bisa lihat tentang kebenaran firman Tuhan-Nya dari ayat Filipi 3 ayat yang ke-14. Teman-teman bawa Alkitab? Iya, bawa dong teman-teman. Harus dibawa Alkitabnya. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Yuk dibuka Alkitabnya. Yang gak bawa Alkitab, kalau gitu silakan buka HP sucinya ya. Ya silakan. Filipi 3 ayat yang ke-14. Wajib teman-teman bawa Alkitab. Kalau berat bawa Alkitab dalam bentuk buku, silahkan buka Alkitab di handphonenya. Kalau nggak punya, download dulu, wajib. Ini aplikasi paling wajib, paling harus, kudu gitu yang dimiliki oleh orang Kristen. Alkitab gitu ya. Jangan cepet-cepet download WhatsApp. Ya walaupun chat dari teman-teman kita, ayang kita penting, tapi chat dari Tuhan juga penting. Sudah di sana teman-teman? Filipi 3 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan untuk mendapatkan sesuatu, kita perlu berlari-lari. Teman-teman diminta untuk berlari-lari. Karena gak mungkin teman-teman untuk dapatkan hadiah di sebuah perlombaan dilakukan dengan cara yang santai. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya dikatakan berlari-lari. Ayat ini sebenarnya bukan sekedar ayat yang bagus aja untuk kita ingat, tapi ini adalah dasar dari kita untuk sungguh-sungguh mengerjakan segala hal di dalam kegiatan kita. Gak cuma sungguh-sungguh pelayanan di gereja, tapi sungguh-sungguh juga pelayanan di setiap bidang yang kamu hidupi hari ini. Karena Tuhan mau kamu juga jadi juara di setiap tempat. Di gereja, di luar gereja, di sekolah, di tempat kerja, di kampus, atau bahkan jadi juara dalam relasimu. Untuk itu, untuk bisa jadi juara, Alkitab katakan kamu gak bisa setengah-setengah. Kamu gak bisa biasa-biasa aja. Kenapa orang Kristen gak bisa biasa-biasa aja? Alkitab katakan karena Allah juga gak pernah biasa-biasa aja. Karena Allah juga selalu sungguh-sungguh. Allah gak pernah ngerjain sesuatu setengah-setengah. Bahkan ketika Allah mengasihi manusia yang kerjanya bikin dosa, kerjanya bikin susah, kerjanya bikin pusing gitu ya, kerjanya bikin masalah terus, Allah gak pernah setengah-setengah mengasihi dia. Mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi kamu. Dia gak pernah setengah-setengah. Apa buktinya Pak? Buktinya sebuah simbol di sebelah sana. Simbol salib adalah sebuah tanda bahwa Allah gak pernah setengah-setengah ketika mengasihi saya dan kamu. Untuk teman kita, untuk gebetan kita, untuk ayang kita yang selalu mengatakan aku sayang banget sama kamu, aku cinta kamu gitu ya. Bahkan kalau aku harus meninggalkan pekerjaan, aku berani meninggalkan. Aku cinta kamu setengah mati. Dengan gombalan itu, teman-teman bisa tinggalin bestie kamu, bener ya? Kamu bisa tinggalin kerjaan kamu, bahkan kamu bisa tinggalin orang tua kamu demi orang yang ngaku sayang setengah mati. Tapi masalahnya kita melupakan orang yang benar-benar sayang sama kita, gak cuma setengah mati, tapi sampai mati. Apa bukti kita pernah meninggalkan dia? Ketika kita gak pernah sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Ketika kamu ngerjain PR, yang penting selesai, gak penting hasilnya. Ketika kamu ngerjain ujian, yang penting saya bisa keluar ujian, masalah saya ingat apa yang saya pelajari belakangan. Ketika kamu sedang mengerjakan tugas dari atasanmu, lalu yang penting tugasnya selesai, saya gak dimarahin, selesai. Gak penting hasilnya paling baik apa enggak. Yang penting selesai, yang penting selesai. Dan ini jadi masalah untuk orang Kristen. Karena ketika kamu jadi orang Kristen seperti itu, kata anak Jaksel, di situ lo gak nyampe, teman-teman. Karena orang Kristen yang nyampe adalah orang Kristen yang kalau ngerjain sesuatu harus kasih yang terbaik. Gak bisa kasih yang setengah-setengah. Karena Tuhanmu gak pernah berkarya dalam setengah-setengah. Karena karyanya selalu sungguh-sungguh. Bahkan dia kasih semuanya sampai hidupnya untuk kita. Harusnya kalau kita tahu kebenaran ini,
Gak ada dari kita yang mau main-main dalam mengerjakan sesuatu. Harusnya, kalau kamu tahu kebenaran ini, gak ada dari kita kalau pelayanan main-main. Saya senang datang ke sini, saya lihat teman-teman pelayanan sungguh-sungguh keren banget, teman-teman mempersiapkan dengan baik. Tapi saya lihat ada banyak sekali anak muda kalau pelayanan, yang penting tampil, yang penting keren. Gak penting hati, gak penting apa kata Tuhan. Yang penting nanti ketika saya di sini, saya ganteng, saya keren. Orang-orang bisa amazed sama saya. Ini gak banget. Jujur saya kesel banget kalau ngeliat orang pelayanan dengan hal seperti itu. Tapi masalahnya Tuhan gak pernah membeda-bedakan pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Tuhan selalu kerjakan semuanya baik dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, juga sepenuh hati. Dan ini jadi masalah. Yang di gereja aja seringkali kita gak pernah maksimal, gak pernah all out. Apalagi yang di luar gereja yang kita sering sadari bahwa gak ada Tuhan di sana. Karena seringkali orang Kristen meninggalkan Tuhannya di gereja aja. Bener ya? Kalau di gereja mah Pak gak boleh ngomong kasar, nanti Tuhan marah. Emang kalau di luar gereja Tuhan gak marah? Bener ya? Emang kalau kamu jadi orang baik di gereja dan jadi orang gak baik di gereja, Tuhan jadi senang? Enggak juga. Karena Tuhan gak pernah hanya tinggal di gereja. Hanya orang Kristen saja yang seringkali meninggalkan orang Tuhannya di gereja gitu. Padahal rencananya hidupnya mau diberkati, hidupnya mau dibuat sukses, semua pekerjaannya dibuat berhasil, tapi Tuhannya ditaruh di gereja, kan jadi lucu. Aneh. Maka dari itu teman-teman, gak bisa kita jadi orang yang setengah-setengah dalam mengerjakan sesuatu. Untuk itu, kita perlu belajar untuk terus berlari-lari. Lari-larinya kayak gimana Pak? Lewat-lewat ya. Untuk jadi orang Kristen yang mau sungguh-sungguh, kamu perlu memahami kata berlari ini. Karena berlari ini dalam terjemahan dalam bahasa Yunani yang disebut dengan dioko. Ya, mungkin teman-teman yang dengar film sore, ini ya. Udah nonton sore teman-teman? Mungkin familiar ya dengan dioko ya. Pemeran utamanya teman-teman. Oh nggak ada yang tahu ya. Dion Wiyoko. Nggak lucu ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah, dioko ini adalah sebuah konsep berlari, bukan cuma lari tanpa arah, tapi dioko adalah sebuah konsep di mana kamu berlari-lari seperti halnya seorang yang sedang berlomba. Pelari yang berlomba nggak pernah saya temui di videonya. Saya coba lihat-lihat video beberapa waktu yang lalu, saya nggak pernah menemukan pelari yang lari-larinya santai banget. Pasti kalau dia lari sungguh-sungguh. Sebelum dia lari pun, dia latihan dengan sungguh-sungguh. Gak pernah ada orang yang mau lomba lari itu gak pernah persiapan. Maka dari itu, kalau kamu tahu kita ingin berlari-lari mengejar hadiah yang Tuhan janjikan, kamu gak bisa sekedar lari aja tanpa persiapan. Kamu butuh persiapan. Jadi sama aja bohong ketika kamu semua berdoa di gereja, kamu katakan Tuhan aku mau ketika nanti masa depan nanti aku punya usaha yang baik, usaha yang begini, Tuhan maksimalkan setiap pekerjaanku, Tuhan berkati aku punya ini, punya itu dan sebagainya. Tapi teman-teman gak pernah persiapan apapun dalam hidup teman-teman. Sama aja bohong gitu. Karena berlari-lari mengejar hadiah, kalau mau dapat hadiah kamu harus sungguh-sungguh persiapannya. Bahkan pengertian yang kedua, dia nggak cuma berlari seperti seorang yang lagi lomba lari, tapi dia berlari seperti seorang pemburu yang sedang mengejar mangsanya. Teman-teman pernah nonton Nat Geo? Pernah lihat harimau ngejar rusa atau buruannya? Di dalam cerita itu, dalam video itu sering kali saya lihat gak pernah harimau jalannya santai. Rusanya lari, gak apa-apa, aku akan kejar gitu. Gak pernah ada konsep yang kayak gitu. Yang saya lihat ketika dia kejar mangsanya, dia akan kasih yang terbaik gitu ya. Kalau bisa, dia akan kasih semua yang dia punya untuk bisa dapetin rusanya atau dapetin buruannya. Dalam konsep ini, harusnya orang Kristen kalau sudah kasih persiapan yang terbaik, dia juga harus kasih usaha yang terbaik dalam mengerjakannya. Makanya teman-teman, lari santai atau jalan sambil main HP bukan konsepnya orang Kristen. Ngerjain tugas sambil dengerin TikTok bukan konsepnya orang Kristen. Karena orang Kristen kalau ngerjain tugas harusnya sungguh-sungguh. Kalau kamu jadi Kristen harusnya
ketika kamu ngerjain skripsi, nggak sambil denger drakor gitu ya, nonton drakor. Karena banyak sekali anak muda saya lihat kalau lagi ngerjain skripsi sambil drakoran, biar apa? Biar nggak ngantuk gitu ya. Ya kapan selesainya? Tapi kan Pak, deadline-nya masih lama. Iya, deadline masih lama. Tapi kamu harus tahu bahwa waktu juga punya kesabaran. Untuk teman-teman yang nonton sore, teman-teman akan dapati sebuah konsep di mana waktu akhirnya marah karena kesempatannya nggak dipakai dengan baik. Gagal mulu gitu ya. Karena waktu ada batasnya. Masa kita mau tunggu batasnya mau habis dulu baru kasih yang terbaik? Kalau kamu orang Kristen, beneran Kristen ya, bukan yang KTP aja, atau bukan ikut mama papa, harusnya kita gak bisa main-main. Kalau kamu main-main, kita perlu pertanyakan tentang imanmu. Next, hadiah terbesar. Kalau kamu udah sungguh-sungguh, udah kasih persiapan yang terbaik, kasih usaha yang terbaik, saya mau katakan, Tuhan janjikan kita dengan hadiah yang terbaik. Tapi hadiah yang terbaik ini gak bicara tentang surga sebagai sebuah tempat aja. Karena Tuhan tahu surga itu bukan hadiah yang mau kita janjikan, bukan dijanjikan untuk kita saja, tapi dia adalah tempat asal. Teman-teman harus tahu bahwa pada mulanya kita diciptakan untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Gak pernah ada konsep di mana Tuhan ciptakan kita jauh daripada Allah. Tapi Tuhan desain kehidupan kita untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi ketika dikatakan hadiah terbesar, teman-teman katakan, saya mau berbuat baik supaya saya masuk surga. Kristen gak gitu. Karena tempatmu pada dasarnya di surga. Tempatmu pada dasarnya bersama-sama dengan Allah. Kamu dan saya hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi pada dasarnya ketika kamu berbuat baik bukan untuk dapatkan itu. Karena memang pada dasarnya kita di situ. Yang membuat kita harus berbuat baik karena kita tahu kita adalah warga kerajaannya surga. Kita adalah orang yang hidup bersama-sama dengan Allah. Tapi masalahnya gak semua orang tahu ini. Gak semua orang mau jadi baik. Gak semua orang mau jadi anak-anak Allah yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Karena saya menemukan kesalahan terbesar karena kita gak tahu siapa kita. Saya mau katakan setiap orang yang saya temui kalau di sekolah gitu ya, saya cari tahu kenapa dia kerjanya bikin masalah, ada aja ya cerita-ceritanya, ada aja kesalahan-kesalahannya. Kalau ditelusuri lebih dalam, seringkali dia punya kesalahpahaman tentang siapa dianya. Ada banyak orang ketika melakukan hal salah dan tetap melakukan hal salah. Itu disebabkan karena dia nggak tahu sebenarnya dia diciptakan untuk jadi baik. Bukan jadi salah. Sehingga dia ngerasa kalau saya berbuat salah gak apa-apa. Gak ada masalah kalau saya salah. Toh juga hidup saya udah salah. Padahal Tuhan gak pernah ciptakan kamu dalam kesalahan. Bener ya? Alkitab katakan Tuhan merancang kehidupan kita dalam rancangan yang damai sejahtera. Rancangan penuh masa depan yang baik. Tuhan gak pernah merancang hal-hal buruk dalam hidup kita. Itulah kenapa ketika kita memahami identitas kita adalah anak-anak yang punya masa depan baik, harusnya kita berusaha dengan baik untuk jaga hidup kita tetap baik. Maka dari itu saya mau ajak kita untuk memahami ini teman-teman. Teman-teman gak akan kenal siapa identitas teman-teman kalau teman-teman gak tahu bagaimana proses teman-teman diciptain. Ada banyak dari kita, ada banyak anak muda yang seringkali merasa Tuhan aku gak layak. Aku lahir dari keluarga yang gak baik. Tuhan aku lahir dari keluarga yang mungkin gak menginginkan aku. Tuhan aku lahir dari ini, dari itu dan sebagainya. Teman-teman punya latar belakang mungkin beda-beda. Yang mungkin teman-teman rasa gak cocok untuk jadi gambar Allah. Tapi saya mau katakan teman-teman adalah gambarnya Allah. Karena Alkitab katakan dalam Kejadian 1 ayat 27 mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Gak cuma si Adam atau Hawa, tapi kamu dan aku juga diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Kalau teman-teman tahu kebenaran ini, harusnya kita berhenti untuk menyalahkan diri kita dan berhenti untuk coba cari alasan bahwa saya mau berhenti untuk berbuat baik. Karena pada dasarnya teman-teman adalah gambarnya Allah. Kalau kamu tahu kamu gambarnya Allah, harusnya kamu tahu kamu diciptakan untuk jadi orang-orang yang baik. Karena ada banyak orang merasa, Pak, kayaknya gak perlu berbuat baik, kayaknya gak perlu hidup suci-suci banget. Toh juga manusia kan punya nafsu, ini kan naturnya manusia, begini, begitu dan sebagainya. Ini seringkali jadi alasan untuk banyak anak muda, remaja melakukan kesalahan. Toh ini kan biologis banget Pak,
Toh pak, toh pak, toh pak, toh pak, toh pak. Ya banyak banget gitu ya alasannya. Tapi saya mau bilang, kamu gak diciptakan untuk berbuat dosa. Kamu diciptakan untuk jadi gambarnya Allah. Kamu diciptakan untuk jadi representasinya Allah di dunia ini. Dan kita tahu Allah itu baik, betul ya? Kalau kamu tahu Allah baik, maka kamu harus jadi baik. Karena kamu gambar Allah. Tapi masalahnya gini, kenapa manusia susah banget jadi gambar Allah? Gak semua orang saya tahu paham tentang Kejadian 1 ayat 27. Tahu firman itu. Tapi seringkali kita gagal untuk jadi gambar Allah. Dan saya menemukan masalahnya karena kita seringkali terbuai dengan apa kata orang di sekitar kita. Gak apa-apalah buat dosa dikit-dikit. Cari pengalaman. Gak apa-apalah begini, begitu. It's okay. Masa muda cuma sekali dan sebagainya. Tapi saya mau bilang gak bisa gitu teman-teman. Teman-teman gak bisa ikuti kata perasaan teman-teman. Mungkin manis ya kata-kata quotes ini. Follow your heart. Manis banget. Banyak banget bio-bio orang pakai istilah ini. Saya mau bilang, ini sudah pasti salah. Karena seringkali di hatimu gak ada Tuhan. Dan masalahnya, hati itu bicara perasaan. Dan perasaan bisa dimanipulasi. Perasaan bisa dibohongi. Perasaan bisa diatur. Kalau kamu cuma ngikutin perasaan, kamu gak akan pernah jadi gambar Allah. Kalau kamu mau jadi gambar Allah, kamu harus ganti dari follow your heart. Ganti jadi follow God's word. Karena kalau kamu tahu, kamu gak terlalu kenal sama Tuhanmu kayak gimana, kamu harus tahu apa yang jadi kerinduan Tuhan dalam hidupmu. Gimana caranya tahu? Ya baca firman-Nya. Karena teman-teman, Alkitab katakan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-5, dikatakan demikian. Bahwa hati manusia itu jahat, teman-teman. Bahwa kecenderungan hati itu jahat. Kenapa jahat? Karena manusia dalam pembacaan ini adalah manusia yang terpisah dari Tuhannya. Teman-teman silakan nanti baca di rumah. Ini dalam banget teman-teman, karena Kejadian 1-5 itu menggambarkan dengan baik bahwa pada dasarnya manusia bertambah hari bertambah banyak. Dan ketika dia bertambah banyak dalam hubungan yang gak pernah tersambung dengan Tuhan, dia gak pernah kenal gambar Allah dalam dirinya. Dan ketika dia gak pernah tahu gambar Allah harusnya gimana, wajar kalau dia ikuti kata hatinya, dia jadi tambah jahat. So teman-teman, kalau kalian mau jadi orang yang hidup berkenan di hadapan Allah, mau jadi gambar Allah, mau dapatkan yang terbaik dari Allah, teman-teman harus lakukan ini. Kita belajar dari Nuh. Nuh adalah orang yang jadi satu-satunya yang tidak FOMO di tengah orang yang FOMO. Teman-teman mungkin kalau ngikutin hal-hal yang viral, wah ini Pak, ini hype banget nih, gak apa-apa dong ngelakuin ini. Kalau kita gak ngikutin, kita ketinggalan tren. Saya mau katakan, gak semua yang lagi viral, gak semua yang lagi hype, gak semua yang lagi terkenal, itu baik. Dari mana kita tahu? Karena ayat ini bukan ayat yang terjadi di masa lalu, teman-teman. Ayat ini adalah ayat yang terjadi di masa kini juga. Mungkin konteksnya beda, kejahatannya beda, tapi saya mau katakan sama-sama jahat. Teman-teman pernah lihat berita akhir-akhir ini? Makin aneh ya beritanya ya. Ibu bunuh anak, anak bunuh ibunya. Seorang bapak yang harusnya sayang banget sama anaknya, dia berani perkosa anaknya. Ngeri. Gak cuma yang jahat, yang bodoh juga banyak. Teman-teman ngikutin tentang S-line? Ya, foto ada merah-merahnya. Ya, saya awalnya ngeri, ini apa nih merah-merah, ini apa sih, ada sesuatu, apa ini tarik-tarik undian gitu ya, kalau ditarik, wah dapat orangnya gitu. Ternyata pas saya cari di kolom komen, ini menggambarkan sebuah film
Saya belum nonton filmnya tapi saya coba cari tahu, dia bilang film ini menggambarkan bahwa ada orang yang ketika pakai kacamata dia bisa lihat orang ini pernah berhubungan seksual dengan orang lain apa enggak. Ketika ada tanda merahnya itu menandakan dia pernah, dan ketika dia pernah kita bisa lihat dia akan nyambung ke orang yang mana. Karena kalau ada orang di sekitarnya yang pernah berhubungan dengan dia akan nyambung gitu. Dan saya lihat akhir-akhir ini banyak foto-foto yang muncul dengan S-line. Saya mau katakan, hubungan seksual tuh hal yang kudus. Ketika hubungan yang kudus ini kamu lakukan di luar cara yang kudus, jadi gak kudus kan? Dan yang jadi masalah, kenapa ada banyak orang bangga? Ada yang pernah bikin itu? Ya tobat ya teman-teman ya, perlu dilakukan katekisasi nih kalau belum nih. Karena teman-teman harusnya, kalau teman-teman tahu itu sebuah kesalahan, orang yang bijak gak perlu umbar-umbar kesalahan. Kalau teman-teman bilang, Pak saya mau buat pengakuan, gak bijak caranya gitu. Betul Pak, lagi viral, nanti kalau gak ngikutin gak keren. Teman-teman, gak semua yang kamu ikutin di sosial media itu baik. Hati-hati. Karena apa yang kamu ikuti di sosial media yang viral, itu bisa membawa kamu kepada sebuah hal yang akhirnya menyusahkan kamu. So, belajar dari Nuh. Gak jadi FOMO, harusnya jadi sesuatu yang baik buat orang Kristen. Karena gak semua standar di dunia ini perlu kita ikuti. Karena orang Kristen punya standarnya sendiri. Dan Nuh membuktikan untuk bisa jadi orang yang benar, untuk bisa jadi orang yang tidak bercela, adalah hal yang mungkin dilakukan manusia di tengah manusia yang penuh dengan ketidakbenaran. Mungkin berat teman-teman gak ngikutin hype, kelihatan ketinggalan zaman, kelihatan kudet, kelihatan gak gaul. Tapi saya mau bilang, pergaulan yang keren itu tidak lebih keren dengan pergaulanmu dengan Tuhan. Karena ketika kamu bergaul dengan Tuhan, kamu akan jaga hidup benar, kamu akan jaga hidup kudus, kamu akan jaga hidupmu supaya tidak bercela. Walaupun manusia seringkali jatuh, tapi setidaknya kalau kamu bergaul sama Tuhan, kamu punya power untuk menentukan ini baik apa enggak. Dan ini yang mahal, enggak semua orang punya. Makanya kalau kamu punya, di situ kamu nyampe. Itu kalau kata Nyaksel. Tapi untuk punya itu, kita harus belajar dari sini. Karena pergaulan dengan Tuhan itu dibangun tidak berdasarkan dengan cara, Pak saya sudah berdoa sehari bisa 4 kali. Kapan? Ketika saya makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Terus doanya gimana? Tuhan aku mau makan, amin. Tuhan aku mau tidur, amin. Teman-teman, kalau kita bandingkan dalam konsep hubungan, apakah ada orang yang mau pacaran dengan orang yang deketin kamu, tapi dengan cara setiap hari ngechatnya cuma met makan, met bobo, pacaran yuk, ada? Kalau ada, kebetulan itu idolmu ya. Ya mungkin itu idol ya. Kalau idol rasanya dia gak ngomong apa-apa, dia nembak pasti mau gitu ya. Tapi saya mau katakan, cinta yang seperti itu bukan cinta ya. Kalau kamu benar cinta sama dia, harusnya kamu bangun kedekatan dulu. Untuk bisa bangun kedekatan, kamu bangun obrolan dulu. Dan obrolannya gak pernah di permukaan. Harusnya obrolannya di kedalaman. Jadi pertanyaan, pernah di-talk gak sama Tuhan? Kalau cuma pernah, bahaya. Karena orang Kristen harusnya gak cuma pernah. Harusnya sering. Karena kamu tahu Tuhan sumber hidupmu. Karena kamu tahu kamu harus bersandar sama Dia. Kalau kamu tahu kamu harus bersandar sama Dia, kamu harus bergantung sama Dia, harusnya kamu sering banget deep talk sama Dia. Kalau nggak gitu, kamu nggak punya koneksi. Pak, saya sudah berdoa Pak, apakah cukup? Enggak. Karena doa seringkali searah. Betul ya? Kamu yang ngomong sama Tuhan. Hubungan yang searah nggak pernah enak. Gak pernah ada hubungan yang jalan karena hubungan yang searah. Betul ya? Kalau mau hubungan itu baik, harus dibangun 2 arah.
Untuk bisa dua arah sama Tuhan, kamu harus perlu dengar Tuhannya. Cara dengar Tuhan gimana Pak? Gak semua dari kita kan bisa dengar suara Tuhan secara langsung ya. Mungkin kalau ada di antara kita, mungkin itu karuniamu. Tapi kalau kita yang gak punya karunia itu gimana Pak caranya Pak? Caranya rajin-rajin baca chatnya Tuhan. Masalahnya kita gak senang sama chatnya Tuhan. Chatnya Tuhan tuh bikin ngantuk, bener ya? Jujur aja teman-teman, saya juga ngantuk gitu kalau dengar harus baca firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Apalagi pas zaman kuliah harus baca firman mulu. Ini kan bagian dari tugas ya. Baca, ngantuk gitu. Apalagi kalau baca kitab-kitab yang rasanya gak relate sama kita, ngantuk banget. Tapi saya mau katakan, hubungan yang sehat harus dibangun dalam hubungan yang mau untuk berkorban. Betul Pak, baca firman mah ngantuk. Tapi kalau kamu mau tahu isi hatinya Tuhan, kamu mau dengerin supaya kamu tahu yang berkenan di hadapan Tuhan seperti apa, kamu harus rela mengorbankan rasa ngantukmu. Tapi Pak, betul Pak udah ngantuk dan sebagainya. Ada banyak orang yang gak cuma masalahnya ngantuk untuk dengerin firman Tuhan atau baca firman Tuhan. Ada banyak dari kita mungkin gak punya waktu sama sekali. Karena mungkin di sekolahnya sibuk banget. Dari pagi sampai sore itu full belajar. Abis pulang langsung les. Abis les tidur. Besok pagi repeat lagi gitu terus. Gak ada waktu Pak, capek banget. Atau kamu punya kesibukan yang sibuk banget dari pagi ngurusin usahamu sampai sore. Abis itu ketemu sama keluarga, urusin keluargamu dan sebagainya. Gak ada waktu Pak untuk baca firman Tuhan. Nanti ajalah bacanya di rapel. Hari Minggu kan lumayan 40 menit, 30 menit baca firman Tuhan. Cukuplah kalau kita bagi 5, 7, 35 menit masih lebih 5 nih Pak. Gitu ya. Harusnya Tuhan seneng dong aku lebihin 5 menit untuk dengerin firman Tuhan. Gak gitu bro. Gak gitu konsep kekristenan. Karena kalau kamu mau deket sama Tuhan, kamu harus lakukannya day by day. Gak bisa cuma sekali seminggu. Karena kamu tahu Tuhanmu harusnya kamu bawa dalam setiap harimu, betul ya? Kan kamu mau diberkati setiap hari ya. Kamu mau dipimpin setiap hari ya. Kalau kamu mau dipimpin setiap hari, diberkati setiap hari, harusnya kamu lakukan itu juga setiap hari. Karena ketika kamu makin dekat sama Tuhan, kamu bisa semakin kenal siapa kamu. Karena pengenalan siapa kamu sebenarnya itu ditentukan dari bagaimana cara Tuhan memandang kamu. Bukan dari cara orang terdekatmu pandang kamu. Kamu gak perlu pusing sosial media mandang kamu kayak gimana. Kamu gak perlu pusing orang di sekitarmu mandang kamu kayak apa. Karena yang kamu pusingin harusnya pandangan Tuhan tentang kamu. Kalau kamu tahu pandangan Tuhan tentang kamu seperti apa, kamu semakin mengerti, kamu akan semakin mengerti sebenarnya saya harus apa di dunia ini. Karena gak semua orang tahu saya harus apa. Khususnya remaja ya. Kalau ditanya cita-cita apa, nggak tahu Pak mau ngapain, nanti ajalah masih panjang hidupnya. Saya mau katakan, betul kamu masih panjang, baiknya kamu persiapan dari sekarang. Untuk persiapkan dari sekarang, kenali Tuhan mau kamu jadi seperti apa. Untuk tahu, deket sama Tuhan, cari firman-Nya. Ketika kamu tahu, kamu deket sama Tuhan, kamu makin mengerti panggilannya. Karena kalau kamu gak begitu teman-teman, tinggal tunggu waktu, kapan kamu akan berhenti lakukan yang terbaik. Saya ketemu sama beberapa teman-teman yang capek dengan dunia kerja. Dan saya temukan alasan terbesar dia capek karena dia ngerasa saya salah di tempat ini. Saya gak ngerasa Tuhan panggil saya di sini. Saya gak tahu tujuan saya di sini apa. Dan ini yang terjadi ketika kamu gak kenal tujuanmu. Dan saya mau bilang, setiap kita punya tujuan. Mungkin tujuannya beda-beda. Ada yang tujuannya di sini untuk melayani Tuhan. Dalam hal bermusik, dalam hal multimedia, dalam hal penyambutan jadi usher, dalam hal melayani firman. Ada yang mungkin panggilannya itu di sekolah, mengajar. Ada yang mungkin panggilannya harus untuk belajar karena kamu seorang murid. Ada yang mungkin panggilannya hari ini sebagai pedagang. Ada yang mungkin panggilannya sekarang sebagai seorang yang bekerja di bidang-bidang sosial dan sebagainya. Tapi saya mau bilang, apapun panggilanmu, kamu harus miliki hal ini. Ketika kamu hidup dalam panggilanmu di bidang yang mungkin beda-beda, kamu harus tahu, kamu adalah gambarnya Allah.
Kalau kamu tahu kamu gambarnya Allah, kamu akan mengerjakan apapun itu gak pernah setengah-setengah. Karena Allahmu gak pernah setengah-setengah. Dan kembali Allah mengingatkan kepada kita, kalau kamu mengerjakan sesuatu, Kolose mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, karena pandangan manusia gak penting dalam kehidupan kita. Pandangan manusia gak bisa kamu bendung. Pandangan manusia gak bisa kamu ukur. Beragam banget. Capek kalau kamu kontrol. Makanya yang perlu kita ukur adalah pandangannya Tuhan. Terakhir, ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Kalau kamu adalah orang yang mau sungguh-sungguh mengejar hadiratnya Tuhan dalam hidupmu, dalam setiap bidang yang kamu tekuni, kamu mau jadi gambarnya Allah, harusnya pertanyaan ini jadi pertanyaan yang selalu muncul sebelum kamu berangkat sekolah, sebelum kamu berangkat kerja, sebelum kamu berangkat pelayanan, sebelum kamu berangkat main bola mungkin, sebelum kamu nongkrong dan sebagainya. Pertanyaan ini harusnya jadi pertanyaan kita semua. Will you step up and press on into God's epic calling? Becoming the champion He designed you to be. Or simply, play it safe and miss out on your greatest impact. Kalau kamu pengen chill-chill aja, pilihanmu, tapi kamu akan kehilangan kesempatan untuk berdampak. Tapi kalau kamu mau berdampak, kamu mau jadi orang yang gak setengah-setengah, kamu mau jadi gambar Allah yang beneran, kamu harus bangkit, kejar, persiapkan dengan baik. Kalau gak gitu, kita gak akan benar-benar berdampak. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa jadi gambar Allah yang gak setengah-setengah, tapi jadi gambar Allah yang benar-benar berdampak, yang benar-benar bercahaya, benar-benar memberikan rasa dimanapun kita berada. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang Kau taburkan. Ampuni apabila setiap kami sampai hari ini masih sulit untuk berdampak. Engkau tahu Tuhan, ada banyak sekali keterbatasan kami, ada banyak sekali alasan yang mungkin kami buat. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Mampukan setiap kami, kuatkan setiap kami, tegur setiap kami. Kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, sehingga kami semua sama-sama berusaha untuk bisa kasih yang terbaik untuk Tuhan. Untuk bisa kasih yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik. Karena kami percaya ketika kami dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu, kami tahu ini datangnya dari Tuhan. Kami tahu ini datangnya bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan mau panggil kami mengerjakan ini, kasih yang terbaik, memberikan dampak bagi setiap kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami tahu Tuhan mau memancarkan kasih Tuhan. Tuhan mau kasih lihat bahwa kasih Tuhan sungguh ada di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk terus bangun koneksi. Engkau tahu Tuhan, ada banyak sekali hal-hal yang membuat koneksi kami terputus daripadamu. Oleh karena itu ya Roh Kudus, tolong setiap kami, ingatkan setiap kami untuk terus mau dekat sama Tuhan, untuk terus mau kasih hari kami, waktu kami untuk Tuhan. Kasih ruang untuk Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan tolong setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami semua benar-benar jadi pribadi yang bisa ikut standarnya Tuhan. Tuhan tolong kami, jauhkan kami dari godaan-godaan yang ada di sekitar kami. Engkau tahu kami adalah orang-orang yang mungkin lalai, mungkin tidak kuat untuk menahan arus-arus kehidupan. Tapi kiranya Roh Kudus yang hidup di dalam kami bisa memampukan kami tetap berada di jalurnya Tuhan. Sehingga kami semua sama-sama bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Berkati setiap kami, lindungi setiap kami, sertai setiap kami, pimpin setiap kami.
Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.